Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kembali menemani istirahat malam hari Anda, saya Caca Anissa dan rekan saya Agita Malika. Pemirsa, Anda pasti tahu bahwa Hakim Pengadilan Seluruh Indonesia melakukan cuti massal pemirsa. Mereka tidak mau mengatakan bahwa ini mogok tapi cuti massal. Tapi intinya adalah sidang-sidang di beberapa pengadilan di Indonesia terbengkalai akibat aksi cuti massal tersebut. Malam hari ini saya akan undang pihak dari Hakim yang mengadakan cuti massal untuk mendengar keluh kesah tuntutan mereka seperti apa. Secara etik boleh tidak ya pemirsa ya Hakim mengadakan cuti massal yang mengakibatkan terbengkalainya sidang. Itu akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Agita, seperti apa? Ya, selain itu Caca dan juga pemirsa, kita juga akan membahas bagaimana pemilik panti asuhan pemirsa di Tangerang, Banten yang tega mencabuli dan juga melecehkan ada sebanyak 25 anak asuh. Mengapa ia tega melakukan hal laknat tersebut dan bagaimana juga kondisi korban saat ini? Kita akan memperdalamnya di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Kita mulai ke informasi yang pertama, di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan segera bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat menemani Megawati ziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur. Ziarah ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Megawati ke sejumlah daerah di Jawa Timur, sekaligus juga sebagai upaya konsolidasi internal dalam menghadapi Pilkada 2024. Turut hadir bersama rombongan Megawati diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan juga sejumlah kader Partai PDI Perjuangan lainnya. Terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto, Hasto berharap pertemuan keduanya dapat berlangsung sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Hasto menegaskan saat ini keduanya sedang menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan pertemuan tersebut. Pertemuan akan membahas sejumlah hal, diantaranya sejumlah tantangan dan juga permasalahan bangsa. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. Namun Dasko tidak mau menyebut siapa saja sosok yang mengisi kursi Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Dan berikut pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 nanti. Sampai dengan saat ini komunikasi yang dilakukan antara Partai Gerindra dengan PDIP maupun Partai Gerindra dengan beberapa partai koalisi itu kita baru hanya sebatas program atau kemudian pemenuhan janji kampanye dari Pak Prabowo. Nah, khusus dengan PDIP, ini belum ada pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi. Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya, karena sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet. Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi kalau ada isu-isu di medsos, ya saya anggap itu hanya dinamika saja demikian. Ya pemirsa, KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur sebagai tersangka pengadaan proyek pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini KPK menetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan usai melakukan serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Selain Gubernur Kalsel, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya dalam kasus ini. Seluruh tersangka memiliki peran berbeda, namun semuanya terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah untuk proyek Pemprov Kalsel tahun 2024-2025. KPK juga mengamankan uang 1 miliar rupiah yang diduga bagian fee untuk Gubernur Kalsel Sahbirin Nur.
Pemirsa, Cak Arlan, calon wali kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, menarik perhatian. Saat berkampanye, calon wali kota yang diusung Partai Gerindra tersebut tanpa ragu memamerkan 4 orang istrinya ketika berkampanye di depan warga yang hadir. Ya pemirsa, inilah sebuah rekaman video memperlihatkan Cak Arlan, calon wali kota Prabu Mulih, memperkenalkan 4 orang istrinya saat kampanye di kawasan Sungai Medang, Kota Prabu Mulih. Sontak ucapan Cak Arlan disambut sorak-sorai dari masyarakat yang hadir dalam kampanye tersebut. Menurut Cak Arlan, kehadiran 4 orang istri akan membantunya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama perempuan, jika dirinya terpilih menjadi wali kota nantinya. Meski memiliki 4 istri, Cak Arlan mengaku bertanggung jawab dunia akhirat terhadap keempat istrinya. Ibu-ibu tahu bukan tidak baik. Ada di Palembang, ada di Bangka, ada di mana. Kita ke informasi lain di mana seorang oknum camat di Kabupaten Pesawaran kepergok warga bersembunyi di bawah meja usai ketahuan membawa alat peraga kampanye milik salah satu paslon Bupati Pesawaran. Curiga dengan isi kendaraan milik camat negeri Katon, warga membuka dan juga menggeledah mobil tersebut. Ternyata dugaan warga benar. Di dalam mobil camat tersebut tersimpan puluhan alat peraga kampanye milik salah satu paslon Bupati Pesawaran. Ketika hendak dikonfirmasi, warga menemukan oknum camat tersebut sembunyi di bawah meja. Merasa dipergoki warga, Nggo Pratama berdalih mengambil handphone miliknya yang jatuh di bawah meja setelah bangun tidur di ruangannya. Atas kejadian tersebut, masyarakat berharap Bawaslu dapat bertindak tegas dan juga segera memberi kepastian hukum agar proses demokrasi dapat berjalan dengan jujur dan adil. Teman-teman ya, ini yang teman-teman minta tadi untuk membuka ini udah hadir. Bapak yang agak renggang, jangan. Wow, hancur. Pemirsa, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan Solidaritas Hakim Indonesia dengan agenda mendengarkan aspirasi Solidaritas Hakim Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia menemui sejumlah pimpinan DPR di gedung MPR DPR terkait aspirasi mereka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Pertemuan berlangsung di gedung Komisi 3 DPR untuk menindaklanjuti aksi cuti massal hakim seluruh Indonesia. Dalam audiensi dengan pimpinan DPR, para hakim mendengarkan langsung sambungan telepon dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya pemirsa, momen haru terjadi saat Komisi 3 DPR lewat Sufmi Dasko menelepon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Wakil Ketua DPR itu memperdengarkan suara sambungan telepon Prabowo pada para hakim yang hadir di audiensi hari ini di ruang rapat DPR RI. Prabowo berjanji akan memperbaiki remunerasi para hakim. Ya pemirsa, itu dia tadi yang juga nanti akan kita bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali, hakim di pengadilan negeri di Indonesia melakukan cuti massal pemirsa. Dan betul sekali ya Gita dan juga pemirsa, hari ini para perwakilan hakim yang mengadakan cuti massal bertemu dengan Komisi 3 DPR. Dan dalam pertemuan tersebut pihak dari DPR pun menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti apa? Ini dia informasi untuk Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat.
Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Ya, dan topik ini yang akan dibahas usai jeda bersama Caca Anissa dengan sejumlah narasumber. Benar sekali Agita dan juga pemirsa, sesaat lagi mari kita dengarkan sebenarnya apa tuntutan para hakim yang mengadakan cuti massal hingga dengan hari ini pemirsa. Dan juga sebenarnya secara etik boleh tidak hingga menyebabkan pengadilan harus membatalkan sidangnya pemirsa akibat cuti massal tersebut. Sesaat lagi. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sejumlah hakim di berbagai pengadilan di Indonesia melakukan cuti secara bersamaan. Mereka absen memimpin persidangan yang menjadi kewajiban mereka. Di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi cuti bersama hakim membuat persidangan urung digelar. Pihak Pengadilan Agama Sidoarjo menjelaskan bahwa sesuai arahan dari Mahkamah Agung, hakim memang diperbolehkan untuk mengambil hak cutinya. Humas Pengadilan Agama menegaskan bahwa cutinya para hakim saat ini bukan sebagai aksi mogok kerja, akan tetapi memakai hak cuti mereka untuk mendukung aksi solidaritas para hakim di Jakarta yang dimulai pada hari Senin lalu hingga hari Rabu mendatang. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Gedung Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di Jalan Kartini, aksi cuti bersama hakim membuat kondisi ruang sidang kosong dan pintu ruang sidang terkunci hari ini. Kekosongan dan sepinya para pengunjung dan terdakwa tidak terlihat di Pengadilan Negeri Makassar. Hanya sebagian petugas pegawai berjaga di Gedung Pengadilan Negeri Makassar. Bahkan sejumlah pengacara yang biasa menunggu persidangannya pun tidak berada di lobi yang biasanya ramai dan memenuhi Gedung Pengadilan Negeri Makassar. Aksi cuti bersama hakim di sejumlah pengadilan di wilayah Indonesia membuat persidangan tak bisa digelar. Dalam aksi ini, hakim yang diwakili oleh Solidaritas Hakim Indonesia menuntut kenaikan gaji serta tunjangan yang tak kunjung bertambah sejak lama. Mereka pun mengadukan nasibnya ke gedung DPR hari ini. Dalam audiensi dengan pimpinan DPR, mereka pun mendengarkan langsung kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk para hakim ini. Mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya apa pemicu hakim ini melakukan cuti bersamaan secara serentak? Benarkah gaji dan tunjangan mereka tak layak? Dan etiskah cuti bersama rasa mogok ini digelar? Dari Surabaya, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kalau kita melihat isu ini hanya dari satu sisi, pasti justifikasi yang negatif dialamatkan kenapa harus sampai mogok atau cuti massal berdampak kepada terbengkalainya sidang-sidang di pengadilan negeri di Indonesia, pemirsa. Tapi kita harus mendudukkan permasalahan ini dari dua sisi. Karena di Apa Kabar Indonesia malam kali ini kita akan dengarkan sebenarnya apa tuntutan dari para hakim, bagaimana kondisi mereka sampai kemudian harus melakukan aksi cuti atau dalam tanda kutip mogok massal. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir pengamat hukum kita, Prof. Suparji. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Kita akan menyapa juga pemirsa dua narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari mantan Hakim Agung kita, Profesor Gayus Lumbun, dan juga perwakilan Solidaritas Hakim yang melakukan aksi mogok saat ini, Pak Fauzan Ar-Rasyid. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Mbak Caca. Baik, Pak Fauzan, karena waktunya memang tidak terlalu banyak, singkat padat saja. Sebenarnya apa tuntutan para hakim melakukan aksi mogok massal sampai akhirnya menyebabkan beberapa sidang di pengadilan negeri ini terbengkalai? Seperti apa Pak Fauzan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Caca. Solidaritas Hakim Indonesia saat ini melakukan 4 tuntutan. Yang pertama adalah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap PP 94 2012 yang mengatur tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Yang notabene terhadap PP ini sudah tidak dilakukan 12 tahun penyesuaian, Mbak. Itu yang pertama. Kemudian di dalam PP ini juga ada masalah sebab di tahun 2018 sudah ada putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gaji pokok hakim dengan PNS itu harus dibedakan. Itu pun tidak dilakukan sampai hari ini oleh pemerintah. Jadi itu yang kami tuntut untuk dilakukan perubahan terhadap PP 94 2012. Okay. Yang kedua, tuntutan kami adalah untuk mendorong dibuka kembali pembahasan terhadap RUU Jabatan Hakim. Karena kami yakin bahwa peningkatan kesejahteraan saja tidak cukup untuk memastikan dan menjamin kami hakim-hakim muda berintegritas seluruhnya. Tapi harus juga dibarengi dengan perbaikan pengawasan, rekrutmen, monitoring dan evaluasi. Dan semua itu sistem aturan terhadap jabatan hakim itu harus dibuka kembali. Karena kita tahu bersama bahwa RUU Jabatan Hakim itu sudah lama terhenti. Kalau tidak saya terakhir kali dibahas 8 atau 9 tahun yang lalu, Mbak. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh saya lanjut atau sudah? Ya, singkat saja, dipersingkat. Yang ketiga?
Ya, yang ketiga kami mendorong agar disahkannya RUU Contempt of Court, dan yang terakhir kami fokus kepada mendorong pemerintah untuk melakukan membuat aturan tentang jaminan keamanan bagi hakim dan keluarga hakim yang saat ini berada di seluruh daerah di seluruh Indonesia. 4 hal itu yang menjadi tuntutan utama kami. Oke, dalam ilmu komunikasi publik atau mungkin kebijakan publik, aksi demonstrasi, mogok atau apalah istilahnya itu kan untuk meminta perhatian publik bahwa ini ada tuntutan dari para hakim. Sebelumnya pernah berkomunikasi dengan cara yang formal tidak sih untuk meminta penyesuaian tunjangan hakim? Sudah, Mbak. Di 2018 kita sudah GR terhadap PP 94 2012. Itu tadi yang saya sebutkan. Ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gaji pokok hakim sebagai pejabat negara harus dibedakan dengan gaji pokok PNS. Itu yang pertama. Di 2018 sudah ada usaha itu. Di 2019 kami Hakim seluruh Indonesia sudah juga menyampaikan aspirasi kepada organisasi profesi Ikatan Hakim Indonesia dan juga pimpinan kami di Mahkamah Agung untuk dilakukan penyesuaian. Ini sudah dilakukan oleh pimpinan kami, tapi sejak 2019 hingga detik ini sepertinya pemerintah terkesan abai ataupun tidak memprioritaskan hal ini. Tentu ini menjadi alasan latar belakang kenapa akhirnya hakim harus bersuara, karena kami juga tidak mau berada di titik ini saat ini sebenarnya, karena seharusnya ada lembaga-lembaga yang harusnya fokus kepada peningkatan kesejahteraan hakim. Namun saat kami melihat tidak ada lagi yang menyuarakan itu, lantas siapa yang bisa memperjuangkan hak-hak kami para pengadil? Maka judulnya hari ini adalah kami para pengadil mencari keadilan bagi diri kami sendiri. Demikian, Mbak. Baik, Prof. Gayus boleh ditanggapi. Ini kan ada hak, ada kebutuhan, ada urgensi sehingga para hakim ini melakukan aksi mogok atau juga cuti bersama. Secara etik boleh tidak? Ada yang mengatakan bahwa ini mereka wakil Tuhan. Jadi apa yang dilakukan sudah pasti kewajiban dulu dibandingkan hak, seperti itu. Setujukah Prof. Gayus? Kegiatan ini yang menamakan dirinya sebagai cuti bersama, tapi pada faktanya merupakan bagian dari unjuk rasa protes terbuka, ini sangat dapat dipahami karena latar belakang persoalannya itu jelas bahwa mereka ini tidak diperhatikan di banyak hal. Tadi diungkapkan oleh perwakilan dari hakim menyebutkan hal-hal seperti itu, tapi saya tambahkan lagi, hakim ini sangat ASN ya, statusnya itu yang mempunyai beban tugas yang berat. Memutus perkara satu hari itu bisa beberapa perkara, dan diantaranya juga ada yang berat, dari hukuman ringan sampai hukuman maksimal, hukuman mati. Ini mempunyai dampak kepada kejiwaan, kepada kesehatan moral, hal menyangkut kepada individu untuk pikirannya sehari-hari. Jadi ini perlu diperhatikan. Adakah satu perhatian untuk kesehatan moral jiwa misalnya? Saya khawatir tidak ada. Saya mantan hakim, saya merasakan sekali bahwa banyak hal tidak diperhatikan di Indonesia ini. Oke, baik. Sekarang saya ke Prof. Suparji. Prof, dari sudut pandang Prof sebagai pakar hukum, kita tahu ini memang mereka juga manusia meskipun dibilang adalah wakil Tuhan. Tapi apakah secara etik ini ada yang dilanggar? Kita tahu kalau sidang terbengkalai, para pencari keadilan juga harus menunggu dengan mundurnya jadwal sidang. Ya, pertama selain dengan istilah wakil Tuhan di dunia, bisa disebut manusia setengah dewa, kan gitu ya. Yang harapannya adalah betul-betul merepresentasi nilai keadilan melalui putusannya. Pada pertanyaan etis atau tidak penyampaian aksi unjuk rasa dengan sudut pandang adanya terbengkalainya para pencari keadilan karena adanya aksi tersebut, maka tentunya ini mengecewakan bagi para pencari keadilan karena terkait misalnya masa penahanannya, terkait masa persidangannya dan lain sebagainya. Maka sebetulnya kalau isunya tadi 5 poin tadi itu kan aksi unjuk rasa itu bisa dilakukan dengan aksi unjuk pikir gitu ya, melalui aksi-aksi tertulis itu yang kemudian menjadi satu gerakan yang masif yang nanti akan terrealisasi. Bahkan saja kalau kita melihat mencermati fenomena sosial, sekarang lebih efektif melalui media sosial misalnya, itu menjadi efektif bagi para pencari keadilan. No viral, no justice, sekarang akhirnya kan begitu. Artinya apa? Bahwa sebetulnya dengan adanya metode penyampaian aspirasi yang tidak seharusnya melalui aksi unjuk rasa, tetapi adalah mengedepankan aksi unjuk pikir, mestinya itu lebih dikedepankan. Bahwa kita harus memperhatikan aspek substansi dan aspek caranya. Maka kalau
tujuan yang ingin tempuh ada 5 isu tadi itu, sebetulnya lebih pada isu-isu normatif ya, kaitannya dengan soal perubahan undang-undang jabatan hakim, tentang masa tunjangan dan sebagainya, maka sebenarnya soal perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan tadi itu disalurkan melalui mekanisme tertulis yang harapannya dapat apresiasi, dapat respon secara cepat dari para pemangku kepentingan gitu. Oke, baik. Sesaat lagi saya akan mendengarkan kepada Anda, nanti Pak Fauzan juga akan menanggapi seberapa kecewa para pencari keadilan akibat dampak dari mogok massal ini, sidang-sidang terbengkalai. Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memberikan tanggapan atas hal ini, usai jeda berikut. Bagi para pencari keadilan itu terganggu. Contohnya kasus saya kemarin itu tentang dispensasi nikah. Jadi biasanya kasus dispensasi nikah itu kan membutuhkan cepat karena ada keadaan darurat, yaitu dari para yang izin nikah ini hamil. Jadi untuk cepat-cepat dinikahkan biar tidak terburu melahirkan. Nah karena ini ditunda untuk sampai minggu depan, akhirnya jadwal untuk mereka menikah akan mundur juga. Takutnya nanti malah keburu hamil, keburu melahirkan. Dia sebagai hakim yang mana merupakan aksi yang dilakukan ini merupakan pukulan yang berat bagi pemerintahan di Indonesia ini, karena sosok hakim yang seharusnya itu menjadi benteng terakhir pertahanan kita untuk keadilan itu justru berteriak dan menuntut terkait mengenai kesejahteraan dan haknya sebagai hakim yang selama ini 12 tahun itu tidak naik-naik. Artinya pemerintah abai di dalam proses kesejahteraan para hakim, sehingga menurut saya ini merupakan hal yang manusiawi dan wajar saja ketika para hakim melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut haknya. Ibarat sebuah adagium hukum mengatakan, pemirsa, justitiae non est neganda non deferanda, keadilan tidak dapat disangkal ataupun juga ditunda. Apa yang Anda dengarkan tadi adalah merupakan keluh kesah para pencari keadilan yang terdampak akibat para pencari keadilan meminta keadilan. Pak Taufan boleh ditanggapi, Bapak mencari keadilan, betul, kita apresiasi. Tapi para pencari keadilan juga terbengkalai haknya untuk mencari keadilan. Para kuasa hukum, para yang saat ini bermasalah dengan hukum, Pak Taufan. Ya, yang perlu dipahami adalah hakim-hakim ini bukan melakukan mogok ya. Jadi kalau mogok itu bisa diartikan sebagai dia harusnya bekerja dan ini dia tidak bekerja. Hakim-hakim ini mengambil hak cuti tahunannya. Kita ketahui bahwa setiap hakim di Indonesia itu punya hak cuti 12 hari dalam setahun. Yang mana jika hak itu diambil secara hukum itu sebenarnya tidak mengganggu hak orang lain. Jadi hak yang diambil oleh hakim-hakim yang melakukan cuti ini merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Sehingga yang kami harus pastikan di sini bahwa posisi kami adalah sedang memperjuangkan hak kami dalam hal ini yang sudah dilindungi oleh konstitusi dengan cara tidak melanggar hak masyarakat. Sama saja seperti pegawai pajak, pegawai Dinas Dukcapil mungkin yang cuti. Semua PNS punya hak cuti. Jadi kami bisa pastikan, Mbak, hakim-hakim yang melakukan mogok ini, mohon maaf, hakim-hakim yang melakukan cuti bersama ini melalui prosedur yang resmi, di mana hakim itu mengambil hak cutinya dalam setahun yang 12 itu untuk dalam bentuk solidaritas ini, sehingga ya itu adalah bagian dari hak yang juga dimiliki oleh para hakim dan tidak bisa kita bilang ini mengganggu hak orang lain sebab itu diatur oleh peraturan gitu. Ya, Prof. Suparji, tanggapi. Ya, saya kira bisa dipahami ya bahwa memang sebagai pegawai punya hak untuk cuti ya, ada waktu untuk bisa cuti. Dan kemudian yang jadi persoalan kan kita saksikan tadi ada beberapa pengadilan yang akhirnya tidak bisa berlangsung persidangannya. Yang itu dampaknya sangat luas gitu tadi. Sangat sederhana, sangat luas dalam arti tertunda sehari saja bisa menimbulkan dampak yang luas. Soal kelahiran, soal keburu lahir dan sebagainya. Karena sekali lagi bahwa pencarian keadilan tidak boleh ditunda, tetapi bukan berarti mengabaikan penuntutan atau kewenangan untuk menuntut haknya tadi itu. Hukum kadang tidur, tetapi hukum tidak boleh mati. Kalau kemudian pada suatu hari misalnya tidak ada persidangan, kan itu kan membahayakan bagi para pencari keadilan. Sekali lagi adalah bagaimana kita mengkompromikan antara kepentingan ya subjektif untuk menuntut haknya tadi itu, di pada sisi yang lain adalah bagaimana menempatkan diri
sebagai representasi yang secara ideal adalah wakil Tuhan di dunia, yang kemudian secara konfiguratif adalah sebagai satu kekuasaan yudikatif yang sangat memiliki posisi strategis. Maka untuk itu adalah jalur-jalur mestinya tidak boleh cuti bersama secara keseluruhan, atau tidak-tidaknya tidak ada sidang yang tertunda sehingga para pencari keadilan tidak tertunda untuk memperoleh keadilannya tadi itu. Oke, Prof Gayus, kondisi hakim miris dengan remunerasi atau juga tunjangannya. Masyarakat lebih miris lagi, Prof. Bagaimana kemudian melihat dengan beberapa sidang yang tertunda ini? Saya memperhatikan banyak pengadilan yang juga tidak bergabung dengan cuti bersama, tapi masih bertugas. Kalau memang hal itu menyangkut kepentingan yang sangat penting, habisnya masa tahanan, dia akan bebas demi hukum dan sebagainya. Tapi saya ingin mengingatkan tadi Profesor Suparji tadi harus hati-hati dalam berpendapat ya. Kalau dia mengatakan hakim tidak layak seperti itu untuk cuti, saya ingatkan bahwa dosen itu pada bulan April juga demo membangun tenda itu karena ingin diangkat sebagai PNS. Itu dosen. Nah, Pak Suparji kan dosen ini. Merasakan nggak bahwa layak tidak menggunakan pikirannya dosen-dosen itu akan mengganggu mahasiswanya? Coba tolong dijawab itu. Jadi jangan sepihak saja. Kita memaklumi, ini saya jelas minta diangkat jadi PNS, dosen unjuk rasa dan bangun tenda di trotoar. Ini bunyinya, ini Detikom ini. Bulan kemarin April. Jadi tolong ya, kita ada keseimbangan pikiran yang waras. Kalau orang itu memang terjepit sesuatu kepentingan dengan supaya bisa tercapai ya, itu kan tentu itu unjuk rasa tuh hal yang biasa kok. Sekarang tentu mereka punya aturan siapa yang tugas, siapa yang tidak ya. Dosen tentu begitu, Pak Suparji mungkin nggak ikut pasang tenda waktu itu. Ya. Oke, ditanggapi. Apa kamu ditanggapi, Prof? Baik. Jadi tadi saya menyampaikan bukan berarti tidak boleh cuti gitu ya. Tidak boleh cuti. Saya mendukung bahwa itu hak cuti yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Saya kira clear tadi. Jawaban saya seperti itu tadi itu. Kemudian yang kedua, saya mencermati tentang faktanya tadi. Yang ada di dalam media tadi, ada persidangan yang terbengkalai kan gitu loh. Akan idealnya adalah hak tadi itu, kemudian sama juga pemenuhan hak dari para pencari keadilan tadi itu, yang bisa kemudian diatur sedemikian rupa. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa cuti tidak boleh, itu, tapi sangat-sangat dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Ya, ini jawab, tapi memang kita sedikit melenceng dari kasus. Saya kembali ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, yang menonton Pak Fauzan ini adalah mungkin sebagian dari hakim, keluarga hakim atau orang hukum yang mungkin mendukung aksi Anda, tapi ada juga masyarakat kecil. Sebenarnya tuntutan para hakim untuk meminta tunjangan ini untuk apa sih? Hidup lebih dari layak, ataukah ingin mungkin hidup berbeda secara kemewahan pendapatan dengan masyarakat biasa karena wakil Tuhan, atau apa? Mungkin itulah pikiran sederhana dari masyarakat. Hakim kan sudah banyak tunjangannya, kok minta banyak lagi seperti itu? Bagaimana, boleh dijawab? Ya, sebelumnya saya juga mau mengomentari Prof. Suparji yang menyatakan bahwa seakan-akan kami tidak melakukan upaya-upaya baik secara tertulis ataupun formal dan lain sebagainya. Prof, coba nanti tolong lihat banyak sekali tulisan-tulisan hakim muda, baik itu di jurnal Bersinta, Scopus, yang membahas tentang dampak dari daruratnya kesejahteraan hakim saat ini, yang bisa lama-lama merusak citra dan juga menggugurkan, bahkan meruntuhkan integritas para hakim. Dalam doktrin agama disebutkan bahwa yang haram saja bisa halal ketika darurat, babi saja bisa dimakan ketika darurat. Jadi dalam hal ini yang mau saya sampaikan adalah usaha dari Solidaritas Hakim Indonesia hari ini. Kami hakim-hakim muda sedang memperjuangkan agar hakim-hakim muda tidak lagi ada yang menyerah dalam kondisi keterhimpitan. Saat ini, Prof, hak-hak dan kesejahteraan hakim itu sudah sangat di titik yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Bayangkan bagaimana hakim bisa serius dalam memeriksa para saksi, memeriksa alat-alat bukti di persidangan, kalau pikirannya masih terganggu dengan bagaimana keadaan sekolah anak-anaknya, bagaimana keamanan keluarganya yang menunggu di rumah, bagaimana tentang transportasi, bagaimana tentang jaminan kesehatan, bagaimana pula jika ada hakim yang di Aceh, kemudian diberikan penempatan kerja di Papua. Bagaimana pikirannya untuk pulang dalam lebaran misalkan 1 tahun sekali. Sehingga banyak sekali rekan-rekan kami, para hakim di Indonesia ini, yang hanya bisa pulang 3 tahun sekali. Banyak juga hakim yang karena harus menabung demi masa tuanya, itu harus berpisah dengan anak dan istrinya. Karena jika membawa anak dan istrinya ke daerah, itu tidak cukup lagi dananya, Prof. Jadi yang paling berdampak dari abainya pemerintah terhadap 12 tahun kesejahteraan ini adalah hakim-hakim yang saat ini berada
di pengadilan kelas 2 yang notabene berada di seluruh daerah di Republik ini. Baik. Tentu Prof juga harus melihat secara jelas, jangan asal memberikan fakta. Tadi Prof bilang bahwa kita harus melihat fakta. Prof juga harus melihat fakta di lapangan. Bagaimana hakim-hakim di kelas 2 yang senyatanya berhadapan langsung dengan masyarakat, yang dituntut untuk bersih, berintegritas, tapi kesejahteraannya diganggu. Bagaimana bisa mereka memutus dengan tenang? Bagaimana bisa memutus mereka dengan jernih akal pikiran dan lain sebagainya? Baik. Tentu fakta-fakta ini tidak harus dilihat dari satu sudut pandang saja. Baik. Karena kami tadi juga menyebutkan bahwa kesejahteraan saja tidak cukup. Tentu juga kami mendorong agar RUU jabatan hakim itu segera dibahas. Agar apa? Agar pengawasan terhadap para hakim di seluruh Indonesia itu juga bisa diperkuat. Karena kami juga muak dicap sebagai hakim yang tidak berintegritas. Kami sedang memperjuangkan itu. Ini adalah usaha kami untuk merebut rezeki yang halal. Baik. Demikian. Baik. Ditahan dulu Bapak-bapak. Ini menariknya dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan berdebat secara apik di sini dengan sudut pandang yang pasti sesuai dengan keilmuan. Sesaat lagi mari kita buka-bukaan sebenarnya berapa sih tunjangan para hakim di seluruh Indonesia sampai mereka minta naik pemirsa, dan nanti Pak Suparji akan menjawab. Kalau dinaikkan tunjangannya, yakin integritas akan sejalan. Sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang kita akan lihat bagaimana aturan gaji hakim berdasarkan PP nomor 94 tahun 2012, yakni 2.337.300 per bulan. Ini gapok ya pemirsa ya, yang bertambah 600.000 per tahun. Itu golongan 3D, kalau 3A 2,9, 3D 3,1. Ya ini pengabdian 18 tahun dengan pengabdian 18 tahun sama semuanya. Sekarang kita akan lihat lagi pemirsa. Kalau golongan 4A 2,4, 4E 2,8, 4A ini 3,2. Golongan 4E untuk pengabdian 18 tahun ini 3,7. Ya. Ya baik. Dan ini juga untuk ketua hakim sekitar 17,5 juta, wakil ketua 15,9, hakim ketua 14,6. Ya. Baik, ini besaran tunjangan saat ini pemirsa. Ketika ada penyesuaian, nanti kita akan lihat besaran seperti apa. Untuk pengadilan 1B 20 juta sekian, wakil ketuanya 18 juta sekian, hakim utama 17,2 juta. Baik, untuk ketua hakim 1A, kategori 1A 23, ketua hakim, wakil ketuanya 21, hakim utamanya 20,3 juta. Nah, sementara untuk pengadilan khusus seperti ini pemirsa 27, 24,5 dan juga 24 juta. Kalau kita berbicara mengenai angka, kita akan berdebat soal itu pemirsa. Pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak. Semua orang akan punya alibinya masing-masing. Sudut pandang masyarakat mungkin uang itu besar, tapi untuk pekerjaan yang diemban oleh seorang hakim, kita juga harus mendudukan ini secara objektif. Tapi saya mau tanya kepada Pak Fauzan. Pak Fauzan, namanya juga hakim ini adalah wakil Tuhan dalam hal hukum. Begitu menjadi tonggak hukum di Indonesia dari sudut pandang masyarakat. Jikalau tunjangannya ini dinaikkan, disesuaikan karena tidak pernah naik dari 2012, apakah serta-merta atau seberapa yakin Pak Fauzan bahwa ini akan meningkatkan integritas para hakim? Toh oknum juga akan ada terus seperti itu, dirayu dengan besaran suap dan lain-lain, juga pasti akan mau. Mungkin sesederhana itu pertanyaan masyarakat. Bagaimana Pak Fauzan? Baik, terima kasih Mbak. Yang perlu kita pahami adalah pembagian kekuasaan di negara kita ini ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hakim itu berada di wilayah yudikatif. Jadi untuk melihat seberapa besar sebenarnya kelayakan terhadap tunjangan hakim, itu harus disesuaikan dengan jabatan yang selevel dengannya. Hakim itu adalah pejabat negara. Dalam hari ini sepertinya lebih layak jika dibandingkan dengan anggota dewan misalkan, ataupun pejabat-pejabat negara lainnya yang ada di Republik ini. Jika salah satu pilar ini tidak diistimewakan, artinya ini akan membuat masalah tersendiri bagi keadilan itu sendiri. Jadi itu yang perlu difahami, bahwa hakim itu bukan PNS. Hakim adalah pejabat negara yang hak-hak konstitusinya, hak-hak dasarnya itu sudah dijamin oleh negara. Kemudian terhadap kepastian apakah kesejahteraan itu akan menjamin integritas para hakim itu bisa terjaga. Perlu dipahami bahwa kesejahteraan itu bukanlah satu-satunya yang kami tuntut.
kami para hakim muda juga menuntut perbaikan pengawasan terhadap hakim. Untuk itu kami mendorong pemerintah dan juga DPR untuk segera melakukan pembahasan, melanjutkan pembahasan RUU jabatan hakim yang A to Z-nya hakim itu dibahas di situ. Baik dari rekrutmen yang bersih, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja, begitupun tentang pengawasan, begitupun tentang hak-hak lainnya. Karena kami yakin, Mbak, bahwa kesejahteraan itu bukan satu-satunya variabel yang bisa menentukan hakim akan berintegritas. Tentu harus dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan itu sendiri. Pak Fauzan, demikian, ini harus berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan. Ini karena waktunya singkat sekali, terakhir untuk Pak Fauzan pertanyaan, ini kan ada jadwal ya untuk melakukan aksi cuti ini 7-11 Oktober. Sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto kan sudah angkat bicara dan akan memperhatikan. Nah, ini mau dilanjutkan tetap sampai tanggal 19 dengan konsekuensi sidang-sidang pasti banyak akan terbengkalai. Meskipun kita tahu ya hak untuk cuti dan lain-lain, ini seperti apa? Ya, kami pastikan tidak ada sidang yang terbengkalai, Mbak. Sebab sidang-sidang yang sudah dijadwalkan sejak lama dan juga sidang-sidang yang membutuhkan penanganan cepat, kami mendorong hakim-hakim yang lain yang harus juga segera menyelesaikan itu. Itu yang pertama. Kemudian terhadap tanggapan kami atas yang tadi yang kami dengarkan di DPR terkait dengan kesiapan Presiden terpilih untuk memperhatikan hal ini. Tentu kami dari Solidaritas Hakim Indonesia sampai dengan detik ini akan terus melanjutkan perjalanan audiensi yang telah kami jadwalkan. Kami akan melakukan silaturahmi kepada beberapa tokoh nasional, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh politik. Dalam hal ini juga kami juga akan tetap melakukan visit terhadap media-media yang kami anggap juga patut untuk kami temui agar informasi terhadap urgensitas ini segera harus tuntutan kami dilaksanakan, itu penting. Jadi sampai hari ini kegiatan sampai hari Jumat di Jakarta akan tetap berlanjut, dan rekan-rekan yang sudah mengambil cuti di daerah juga akan tetap berlanjut, dan tentu untuk perkara-perkara yang penting kami tetap mendorong seluruh hakim di Indonesia agar memperhatikan perkara-perkara yang penting ataupun yang sudah dijadwalkan sejak lama, jangan sampai itu terbengkalai. Jadi kami itu dorongan kepada seluruh rekan-rekan hakim di seluruh Indonesia. Demikian, Mbak, penjelasan dari saya. Prof. Gayus, boleh ditanggapi bahwa selain meminta penyesuaian tunjangan, akan ada juga bentuk pengawasan terhadap hakim, sehingga mereka meminta tapi mereka memastikan bahwa integritas ini akan naik. Tapi kan kalau dari kacamata masyarakat kan, angka yang tadi saya paparkan di layar televisi, itu mungkin angka yang cukup besar untuk masyarakat. Ketika ada ketimpangan meminta lebih, kita pakai sudut pandang masyarakat sekarang lapar ini. Bagaimana Prof. Gayus menanggapinya? Tadi itu akan, belum tadi angka di bawah itu akan, tolong diulang itu. Yang saya pastikan ada golongan 4, saya golongan 4E ya, itu mendapat tunjangan tidak lebih dari 10 juta yang lalu. Itu istilahnya remunerasi atau tunjangan jabatan. Anak saya itu hakim pemula, itu hanya 2,5 juta ketika tahun 2012. Ya, itu kira-kira pandangan, jangan dibanding sama dosen swasta. Dosen swasta seperti Pak Suparji itu ya besar gajinya, nggak ribut dia. Tapi ada juga dosen yang sampai buka tenda kan. Tolong kalau mau berpendapat itu seimbang. Harus apple to apple, ya, jangan menyimpang dirinya sama orang lain, ya, itu saya ingatkan itu. Baik, sekarang boleh juga ditanggapi, Prof. Bagaimana ya kalau kita melihat kalau masyarakat kemudian menjadi bagian atau mungkin kita melihat sudut pandang masyarakat, adil tidak sih untuk masyarakat hal seperti ini? Ya, saya kira kan keadilan itu harus dengan sudut pandang yang objektif kan itu ya. Bagaimana kinerja dan bagaimana aturan yang ada kan gitu. Saya kira aturan yang ada pada waktu itu sudah memperhitungkan kan. Nah kemudian ketika sekarang ada soal revisi, ya menurut saya yang patut diperjuangkan adalah bagaimana dengan mekanisme formal kan gitu. Kalaupun tadi dijawab bahwa sudah pernah ada itu, saya kira tinggal diperkuat saja. Tanpa harus ada kemudian aksi cuti bersama. Keadilan tertunda sama saja dengan tidak ada keadilan. Yang artinya tidak boleh ada keadilan yang tertunda. Jadi untuk itu menurut saya mengapresiasi upaya membela hak-haknya tadi. Tetapi kemudian yang kedua juga penting adalah sejauh mana kedaruratan tentang kesejahteraan hakim itu. Sehingga menjadi ada alasan yang kuat. Dan mohon maaf,
Saya tidak sama sekali membandingkan dengan kesejahteraan dosen ya. Saya tidak membandingkan tentang itu. Ya. Tetapi poin saya adalah bagaimana upaya memperjuangkan hak-haknya tadi itu adalah tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Masih ada jalan yang bisa ditempuh gitu. Kalau tadi mengatakan bahwa tidak ada persidangan yang tertunda, tadi di media menunjukkan ada itu. Maka ini yang perlu kemudian diklarifikasi, yang kemudian harus diperjuang semuanya. Ya. Kalau kemudian pada akhirnya tujuannya adalah untuk memperjuangkan bagaimana undang-undang jabatan hakim segera disahkan, siapkan naskah akademik, berikan kepada DPR, berikan pada pemerintah. Kalau kemudian ada revisi tentang PP, berikan sodoran PP yang tepat dan sebagainya. Menurut saya adalah harus dengan cara-cara cerdas, dengan cara-cara yang tepat, supaya kemudian tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Suparji, terima kasih Pak Fauzan, terima kasih Prof. Gayus. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian tindak lanjut dari tuntutan para hakim tersebut, pemirsa. Apakah benar nanti akan dilanjutkan hingga tanggal 11, ataukah mungkin menimbang bahwa ada tindak lanjut kembali berjalan seperti biasa. Pengadilan-pengadilan kemudian tanpa ada sidang yang terganggu. Seperti kita ketahui ada gium hukum mengatakan bahwa judex sed lex laguens, hakim adalah hukum yang berbicara. Kita harapkan hakim bisa berbicara layaknya seperti sedia kala tanpa akan ada aksi demonstrasi ataupun juga mogok massal. Sesaat lagi rekan saya Agita sudah siap dengan informasi penting. Ada apa Agita? Ya betul sekali Caca dan juga pemirsa. Usai jeda pemirsa kita juga akan membahas bagaimana perilaku bejat seorang pemilik panti asuhan tepatnya di Tangerang, Banten pemirsa yang tega mencabuli, melecehkan ada sebanyak belasan anak asuhnya sendiri. Apa sebenarnya motif pelaku yang tega melakukan aksi bejat tersebut? Sesaat lagi kita akan bahas. Usai Apa Kabar Indonesia Malam. Biadab, sejumlah anak yang berada dalam pengasuhan pengurus panti Yayasan Darussalam An-Nur yang berlokasi di Tangerang, Banten menjadi korban pelecehan dari pemilik dan pengurus panti tersebut. Hari ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi anak-anak penghuni panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur yang kini telah berada di Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten. Kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memastikan kondisi kesehatan 13 anak-anak pasca dievakuasi dari panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur. Kepada wartawan, Mensos Gus Ipul memastikan panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur tidak mengantongi izin alias ilegal. Dan dari hasil berdiskusi dengan warga sekitar, indikasi dugaan tindak penyimpangan seksual telah diketahui namun tidak berani mengungkapnya. Nah, kami ingin sekaligus melihat situasi kondisinya, kemudian nanti kita tindak lanjuti lewat langkah-langkah yang konkret, yang nyata, dan sekaligus nanti tentu menjadi pertimbangan melakukan upaya-upaya secara nasional oleh Kemensos. Kemarin kita sudah diskusi yang tentu masalah hukum ya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kita percaya proses hukum ini nanti akan menghukum yang bersalah secara setimpal. Kita tidak hanya prihatin ini tapi juga merasa kecewa bahwa anak-anak kita yang semestinya akan menjadi bagian dari masa depan kita dirusak dengan cara-cara yang tentu ini memerlukan perhatian bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Terkuaknya aksi biadab pendiri dan pengasuh panti asuhan ini membuat polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan 3 orang tersangka, yakni seorang pemilik dan 2 pengasuh, namun 1 diantaranya masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang. Sejauh ini telah ada 7 korban laki-laki, yakni 4 anak-anak dan 3 dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan ada korban baru. Seksual terhadap anak dan atau percobaan cabul terhadap anak yang dilakukan di
panti asuhan Yayasan G di wilayah Tangerang. Ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu saudara Sudirman selaku ketua yayasan. Kemudian yang kedua adalah saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Sebenarnya bagaimana kasus pelecehan ini terkuak? Bagaimana dampak psikologis pada anak-anak yang menjadi korban pelecehan, dan seperti apa sanksi yang menanti untuk para pelaku? Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Miris sekali tentunya pemirsa mengetahui bahwa ada sejumlah belasan anak yang tidak memiliki orang tua ini tega dicabuli oleh justru pemilik dari panti asuhan tersebut. Apa yang menyebabkan sang pelaku ini tega melakukan hal bejat tersebut, dan bagaimana pula kondisi para korban saat ini? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Ketua KPAI Ibu Ai Mariyati. Ibu Ai Mariyati, selamat malam. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual sudah ada kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Ibu Hanifah, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Ibu Ai Mariyati terlebih dahulu. Ibu hari ini bersama juga dengan Menteri Sosial Gus Ipul melakukan peninjauan langsung melihat ke lokasi bersama juga tentunya dengan KPAI. Apa temuan yang sejauh ini didapat di sana, Bu? Ya, sangat memprihatinkan ya. Pertama kita melihat situasi panti yang disinyalir TKP, kemudian anak-anak tinggal tumbuh berkembang di sana berpuluh tahun ya. Kemudian kami juga turut hadir bertemu dengan anak-anak yang sudah direlokasi di rumah aman di Dinas Sosial, karena sudah tidak lagi di tempat yang awalnya menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian kami mengecek situasi anak-anak ini secara fisik, psikis ya, dan tumbuh kembangnya. Tentu bersyukur mereka sedang bermain, sedang belajar sebagian gitu ya, menggambar dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang saya kira tidak bisa melalui online, tetapi kami harus melihat langsung, visitasi langsung, dan bagaimana situasi anak-anak di sana. Kemudian tentu kami lakukan koordinasi bertahap dari mulai kesiapan ya, situasi kondisi di rumah aman, dan kemudian pentingnya relokasi karena jumlah yang sangat banyak, dan kemudian anak-anak yang diidentifikasi memang mengalami kekerasan seksual secara eskalatif, ada yang situasinya mohon maaf mungkin sekali, ada yang berulang gitu ya, dan bahkan yang harus ditangani secara intensif. Kemudian juga di kondisi di Balai Rehab Sos yang memang harus secara terintegrasi, mereka membutuhkan intervensi kesehatan, psikologis ya, bahkan beberapa ada yang sudah ada rekomendasi psikiater gitu ya, dan juga intervensi lainnya. Nah, tentu koordinasi berikut kami tingkatkan di ranah hukum. Kami melihat juga di sini apa yang dilaporkan oleh masyarakat, selain terlihat penyalahgunaan panti, kemudian juga perilaku yang dilakukan oleh para pengurus ya. Selain ada informasi memang mereka sangat proaktif mencari anak-anak yang dianggap tidak beruntung gitu. Jadi di rumah sakit yang misalnya melahirkan tidak punya untuk biaya, mereka siap gitu. Dan anak-anak ini yang disebut mereka bilang yatim piatu, kemudian menjadi langkah selanjutnya mereka mencari donatur dan lain sebagainya. Nah, tentu koordinasi yang paling urgent adalah memverifikasi apakah yayasan ini atau panti ini terdaftar ataukah bagian dari pembinaannya Dinas Sosial dan lain sebagainya. Nah, temuan-temuan kami di lapangan selain tindakan kekerasan seksual
yang diduga dilakukan pelaku, juga ada serangkaian untuk tindak pidana perdagangan orang ya, manipulasi yang ada orang tuanya dianggap yatim piatu, kemudian juga ketidak terdaftarannya di dinas sosial. Mereka punya akte untuk pendirian yayasan tetapi tidak didaftarkan. Nah, sehingga kami melihat ada rangkaian sistematis ya di dalam aksesibilitas terhadap anak-anak, kemudian perilaku yang terlaporkan ke kami, serangkaian kekerasan seksual dan pola-pola yang berkedok empati, rasa kemanusiaan ya, mobilisasi secara ekonomi, dan juga tadi situasi yang dari awal sangat janggal kami verifikasi. Berharap sekali panti ini plural, ada laki perempuan ya, kalau pendekatannya kemanusiaan ternyata 100% itu seluruhnya laki-laki. Nah, ini tentu PR kepolisian untuk mengungkap apakah ini juga modus yang berkontribusi pada situasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondoknya kepada anak-anak kita yang seluruhnya adalah laki-laki. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, Bu Ai Mariyati, ini temuan yang begitu mencengangkan karena panti asuhan ini sudah berdiri informasinya 20 tahun. Bu Hanifah, ini apa yang sebenarnya menyebabkan sang pemilik panti asuhan begitu tega melakukan perbuatan yang bejat seperti ini? Apa sebenarnya mendasari motif dari pelaku ini? Nanti bisa dijawab usai jeda. Saat lagi pemirsa, kami kembali. Saya langsung ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, ini panti yang sebenarnya sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu, Ibu. Tapi ternyata temuan dari Ibu Ai Mariyati tadi ada tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual di sana. Bahkan ada indikasi perdagangan anak di sana. Apa yang sebenarnya melatar belakangi pelaku yang merupakan pemilik dari panti asuhan ini tega berbuat bejat seperti ini? Baik, sama-sama kita ketahui ya, ketika ada pelecehan yang terjadi di suatu lingkungan, itu berarti adanya relasi kuasa. Jadi sang pemilik merasa bahwa dia yang berkuasa, dia yang pemiliknya, dan dia mempunyai kontrol penuh terhadap anak-anak ini. Sehingga yang dia lakukan adalah membentuk kekuatan itu untuk menguasai anak-anak ini. Selain itu, mungkin ada doktrin-doktrin tertentu yang membuat anak-anak ini menjadi ketakutan. Lalu anak-anak tidak punya mekanisme pelaporan karena mungkin sudah sudah dilindungi atau dibuat sedemikian rupa sehingga mereka merasa bahwa yang dilakukan oleh orang tua angkatnya itu adalah yang seharusnya mereka terima gitu ya. Lalu ada budaya impunitas karena lingkungan panti asuhan ini tidak memiliki pengawasan yang memadai sehingga si pelaku ini menjadi merasa punya kewenangan yang lebih karena tidak ada lembaga lain yang mengawasi yayasan ini. Kemudian eksploitasi kelemahan, kita sama-sama tahu ketika anak berada di panti berarti dia tidak punya orang tua. Selain itu karena usianya masih muda berarti dia masih punya kelemahan yang terlalu tinggi sehingga resiko-resiko untuk menjadi korban kekerasan itu menjadi sangat-sangat besar. Motivasi finansial mungkin juga menjadi salah satu faktor sehingga si pelaku itu merasa untung ketika mendapatkan titipan anak dari orang lain atau dari masyarakat gitu ya. Sementara masyarakat pun juga merasa ketika anaknya dititipkan di panti asuhan walaupun orang tuanya masih sehat, itu merasa bahwa si panti ini adalah sebagai dewa penolong karena membantu mereka ketika mereka mungkin tidak mempunyai biaya untuk membesarkan anak-anaknya. Penyimpangan psikologis pastinya karena si pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini kita nggak tahu kapan akan terjadi penyimpangan lagi di kemudian hari karena dia sudah diperlakukan seperti ini. Sementara sudah ada yang sekian tahun, dalam 20 tahun ini kita tidak tahu seberapa orang yang sudah diperlakukan secara brutal atau secara berkala sehingga ini menyimpan trauma mendalam dan kemungkinan dia akan menjadi pelaku. Sehingga ini perlu penanganan khusus dari Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga yang lain untuk menolong anak-anak ini biar tidak jadi kejahatan berulang. Oke, saya sekarang juga akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat langsung di TKP, tepatnya di Panti Asuhan yang berada di Tangerang, Banten. Sudah ada rekan kami, Leo Chandra, yang akan mengabarkan informasi langsung dari sana. Leo, silakan dengan informasi terbaru. Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa TV One. Jika tadi Agita sudah berbincang terkait dengan ini adalah korban pelecehan dan juga pencabulan yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur.
Kota Tangerang, yang dimana memang sampai saat ini pihak kepolisian sudah memberikan garis polisi terkait dengan pemeriksaan, dan juga bahkan bukan hanya di Yayasan Panti Asuhan ini saja, tapi juga di bagian tempat rumah ibadah yang ada di belakang dari Yayasan Panti Asuhan ini. Dan informasinya juga, informasi ini terkuak setelah 11 anak ini kemudian melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota terkait adanya pelecehan dan juga pencabulan yang dilakukan oleh 3 orang. Satu merupakan ketua yayasan, yaitu Sudirman yang berusia 49 tahun, dan satunya lagi adalah Yusuf Baktiar yang merupakan pengurus yayasan. Satunya lagi Yandi alias Alif. Ini masih menjadi buronan atau menjadi daftar pencarian orang maksud saya oleh pihak kepolisian terkait adanya kasus pelecehan dan juga pencabulan. Dan juga salah satu anak yang kemudian ini berinisial R berusia 16 tahun, dia mengaku bahwasannya selama 8 tahun dia mengalami pelecehan dan juga bahkan dia mengalami kekerasan seksual selama berada di Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang. Lantas bagaimana Agita dan juga pemirsa TV yang terkait apa yang sebenarnya terjadi, kemudian kronologinya bagaimana, dan aktivitas apa saja yang dilakukan di Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini, kita akan wawancara kepada Pak RT, ada Pak Mulyadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak. Ya, Pak, kita boleh bergeser ke sebelah sini Pak, untuk kita bisa sama-sama berbincang Pak terkait dengan ini kan kasus pelecehan dan juga pencabulan, bahkan informasinya ini sempat mencabuli seperti itu ya, untuk usia anak-anak. Nah, sebenarnya untuk aktivitas di Panti Asuhan itu seperti apa sih Pak yang Bapak ketahui? Ya, seperti yang saya ketahui Pak ya, aktivitas yayasan ini ya seperti biasa aja, berjalan seperti biasanya. Anak-anaknya pun kadang-kadang anak-anak panti dia berbaur aja dengan lingkungan sekitar gitu ya, main seperti biasa yang anak-anak. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu saya rasa sampai tidak terduga gitu di lingkungan, bahkan pada kaget. Seperti itu Pak. Oke. Nah kemudian Bapak tahu bahwasannya ini adalah kasus pelecehan, pencabulan, dan bahkan sampai disodomi seperti itu Pak, yang dilakukan oleh ketua yayasannya adalah Pak Sudirman berusia 49 tahun. Nah kalau Bapak sendiri Pak Mulyadi, bagaimana Bapak melihat sosok ataupun karakter ya si Sudirman ini itu seperti apa? Ya Bapak Sudirman ini di lingkungan ya biasa aja gitu Pak ya, karena ya dia cukup berbaur juga dengan lingkungan dan orang-orang sekitar gitu. Bahkan kalau hari-hari besar keagamaan dari yayasan ini mengundang juga kita dari lingkungan, warga masyarakat sekitar, Pak RW, bahkan Pak Lurah, jika sempat juga beliau datang gitu Pak. Jadi ya seperti biasa jika hari besar agama semacam Idul Adha ada kurban, jadi termasuk saya sendiri dan warga lingkungan, tetangga yayasan ikut juga jadi panitia, bareng-bareng kita untuk berbagi gitu di hari Idul Kurban, ya seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwasannya kegiatan ini kegiatan terbuka untuk umum dan semua orang yang ada warga di sini itu juga terlibat dalam kegiatan itu ya Pak ya? Ya, untuk khususnya kegiatan pengajian ibu-ibu gitu di sehari-hari setiap sore, bahkan malam juga ada. Mungkin juga pagi duha bersama, biasanya suka ada juga, yang saya tahu gitu. Untuk anak-anak lingkungan sekitar juga dia semacam buka TPA juga gitu di rumah belakang gitu, seperti itu Pak. Oke. Nah kalau pelaku ini ya Pak Sudirman ini yang Bapak ketahui, apakah dia warga di sini atau dia warga pendatang atau dari mana Pak yang dia tahu? Kan Bapak kan selaku ketua RT, pasti Bapak juga mengetahui dari identitas, kemudian asal si Pak Sudirman, kemudian Yusuf Baktiar dan juga Alif ini tuh dari mana Pak mereka Pak? Ya kalau ketuanya ini Sudirman ini dia asli orang sini, begitupun juga Yusuf asli orang sini. Nah kalau yang satu lagi Alif itu saya juga baru mengenal beliau di aktif di yayasan ini gitu. Bahkan saya juga kurang begitu paham dia dari mana gitu Pak. Oke. Kalau terkait dengan keluarga Sudirman dan juga keluarga Yusuf, Bapak ketahui? Apa? Ya tahu. Keluarga? Ada, iya. Nah, kemudian Pak, dari informasi yang juga berkembang saat ini ya, apakah juga Bapak melihat ada tanda-tanda nih Pak dari Sudirman kemudian Yusuf adanya penyimpangan nih, dari
kan Bapak juga sering berinteraksi seperti itu kan, Bapak juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di panti gitu. Apakah memang ada tingkah laku yang mencurigakan gitu dari Pak Sudirman sendiri? Ya, yang saya ketahui memang beliau itu sosok orang yang ya pria biasa, cuman memang agak lembut gitu kalau dari gaya bicara dan mungkin gaya berpakaian gitu kan. Ya saya pikir itu ya mungkin sah saja karena dia juga salah satu orang yang dihormati juga di lingkungan Pak. Bisa dibilang Ustadz lah gitu, Abi Sudirman itu gitu. Jadi saya juga sangat tidak menyangka jika seperti ini terjadi gitu Pak. Oke. Iya. Nah Pak Sudirman itu tuh punya anak dan istri nggak sih Pak? Oh tidak, dia belum menikah. Belum menikah? Belum menikah. Sampai usia 49 tahun? Iya, belum menikah. Oke, kalau Yusuf sendiri? Yusuf belum. Belum juga. Oke, nah kemudian Pak, ketika tadi waktu pemeriksaan pihak kepolisian segala macam, Bapak juga ikut mendampingi? Ya, saya cuma hanya mendampingi pas pengambilan ini anak-anak panti karena disuruh hadir lingkungan oleh Pak RW dan Pak Sekel pada waktu itu, ikut juga mendampingi penjemputan anak-anak yang tersisa kurang lebih 12 anak. Itu kapan Pak? Sekitar tanggal 3 pada maghrib dia datang, orang pihak dari kepolisian dan dinas sosial kalau tidak salah. Oke, Pak, kemudian ini kan kita melihat kegiatan yang dilakukan, kemudian tadi pengajian ibu-ibu lansia segala macam. Warga di sini tidak mencurigai adanya perbedaan ataupun kelainan mungkin seperti itu yang terjadi karena kan informasi yang berkembang juga ya ini merupakan pelecehan gitu dan juga ada pencabulan gitu untuk anak-anak yang ada di panti. Apakah Bapak sendiri melihat itu, Pak? Ya, kalau dari lingkungan kan kadang kita di luar yayasan ya, kalau dalamnya kan saya juga tidak mengetahui gitu kan. Cuma selama ini ya dia juga manggil pengajian khususnya ibu-ibu lansia, dia janda-janda tua, dia ajak ngaji berbaur. Nanti setelah pulang ngaji mungkin ada sedikit bingkisan dari donatur dititipkan ke yayasan, dibagikan pula ke ibu-ibu lansia tersebut jika pulang ngaji seperti itu. Nah, kemudian Pak, terkait dengan waktu berdirinya ini panti, apa yang Bapak ketahui, terus kemudian sekarang ada berapa anak yang ada di panti, karena kan tugasnya Bapak sebagai RT kan pasti mengetahui siapa-siapa aja yang berada di panti, dan apakah anak-anak di panti ini merupakan anak-anak berada yang ada di daerah sini atau di daerah mana Pak? Ya, untuk sejarahnya untuk pertama kalinya yayasan ini dibangun kurang lebih setahu saya sekitar 2017-an atau 2016-2017 ya setahu saya, karena belum begitu pasti. Itu saya kata lingkungan orang-orang tua sini karena saya kan menjabat ketua lingkungan juga 2020 Pak. Itu jadi kemarin informasi juga sekitar 30 penghuni yayasan kurang lebihnya segitu, 5 penghuni yayasan itu sekitar segitu. Dan kemarin juga saya ikut menyaksikan itu Pak penjemputan dari dinas sosial dan kepolisian, saya 12 anak seperti itu Pak. Nah kemudian Pak, waktu Bapak melihat ataupun berkunjung ke panti terkait dengan pengecekan juga pendataan begitu ya, pendataan anak-anak yang ada di panti, Bapak ada melihat kepribadian ataupun karakter anak-anak yang berbeda, mungkin mereka tertekan atau mungkin mereka mengalami kekerasan, begitu nggak Pak waktu Bapak berkunjung ke panti? Ya alhamdulillah ya, pada waktu penjemputan memang kebetulan anak-anak panti ini selesai kegiatan mengaji dia di situ, dan begitu didatangi oleh pihak kepolisian dan dinas terkait, ya anak-anak disambut biasa, tidak ada karena mungkin juga pihak kepolisian lebih tahu cara menanganinya ya. Saya lihat juga ya anak-anak merasa ya ada bujukan-bujukan juga untuk menjemput, jadi tidak kaget atau gimana. Cuman memang pada saat keluar karena melihat begitu banyaknya banyak warga yang berdatangan, jadi pada ingin tahu gitu ada apa gitu kan, jadinya ya lumayan ramai juga lingkungan jadi tahu gitu. Tapi penanganannya alhamdulillah bisa tepat gitu Pak, jadi anak-anak gua tidak tertekan gitu. Nah, terus untuk anak-anak yang ada di panti ini tuh usianya dari usia berapa Pak sampai berapa? Setahu saya ada juga yang kecil ya, Kecilnya usia berapa Pak? 8 tahun. 8 tahun. 7 tahun 8 tahunan setahu saya itu, seingat saya, sampai di bawah 20 tahun ada juga kayaknya. Seperti itu. Nah, informasi terakhir Pak,
katanya ada bayi yang berusia 3 bulan yang baru saja dititipkan. Itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Ya, jadi pada saat tanggal 3 tersebut karena tidak memungkinkan bayi itu dibawa oleh dinas dan kepolisian, maka dititipkan dulu lah ke salah satu warga di dekat sini, karena nantinya juga dijemput sama dinas. Tapi alhamdulillah tadi pagi sudah dijemput. Gitu. Itu bayinya dari mana Pak asalnya? Apakah dari kampung sini atau dari mana Pak? Ya, untuk semua penghuni yayasan ini, khususnya anak-anak kecil itu tidak ada dari wilayah sini Pak. Tidak ada dari sini Pak? Dari sini, dari wilayah luar semua Pak. Oke. Nah, informasi dari Sudirman ataupun Yusuf ataupun Alif ini, anak-anak ini diambil dari mana Pak? Kalau itu saya tidak diberi laporan seperti itu sama pihak yayasan. Tapi tidak ada. Dari Bapak tahu informasinya? Dari bermacam daerah, dari segelintir lingkungan yang bicara kan, saya juga tidak begitu mengetahui kalau hal itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Mulyadi untuk informasinya. Dan itu dia tadi Agita dan juga pemirsa TV One, informasi langsung dari Ketua RT Pak Mulyadi yang juga menyampaikan bahwasannya memang tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan Sudirman, Yusuf ataupun Alif. Namun memang diketahui sampai tanggal 3 kemarin ada sebanyak 12 anak yang kemudian ini dijemput oleh dinas sosial untuk kemudian ini bisa diamankan begitu. Dan juga informasinya di tanggal 3 itu juga Mulyadi mengatakan bahwasannya ada salah satu bayi yang berusia 3 bulan yang kemudian sampai saat ini keberadaan bayi tersebut sudah diamankan. Dan memang untuk bayi tersebut memang sangat dibutuhkan perhatian yang khusus karena mengingat bahwasannya usianya masih bayi. Dan juga informasi penting lainnya bahwasannya memang Menteri Sosial Saiful Yusuf yang mengungkapkan bahwasannya Panti Asuhan Yayasan Darussalam An-Nur ini memang yang berada di Kunciran Pinang, Kota Tangerang, Banten ini tidak terdaftar di Kementerian Sosial sebagai panti asuhan ataupun lembaga kesejahteraan sosial anak. Dan 2 tersangka lainnya yaitu Sudirman dan juga Yusuf sampai saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan balik lagi sekali lagi, Alif ataupun Yandi kini menjadi daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus pelecehan dan juga pemerkosaan ataupun sodomi yang dilakukan di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang. Begitu informasi yang kami laporkan langsung. Kembali ke Anda di studio, Agita. Terima kasih Leo Chandra, informasi yang lengkap dan juga komprehensif langsung dari lokasi yang kita dapat. Tentunya ternyata panti asuhan ini tidak memiliki izin dari Kementerian Sosial. Nanti usai jeda saya juga akan tanyakan langsung kepada Ibu Aimaryati dan juga kepada Ibu Hanifah, bagaimana kemudian sang pelaku yang merupakan pemilik dari panti asuhan tersebut ternyata merupakan orang yang cukup direspek di lingkungan tersebut, hingga bahkan lingkungan sekitar ini tidak menyadari bahwa ada perbuatan bejat yang dilakukan oleh pelaku. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Ya, saya langsung ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, dari penjelasan Ketua RT yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ini diketahui bahwa pelaku, pemilik panti, Pak Sudirman ini adalah orang yang cukup dihormati di daerahnya. Bagaimana kemudian melihat sejauh ini bahkan panti ini ternyata tidak memiliki izin, bahkan orang sekitar di kawasan itu juga tidak mengetahui dan juga mungkin tidak berani untuk melaporkan ada kejanggalan tersebut, Bu Hanifah? Ya, berarti pelaku ini memiliki sifat manipulasi sosial sehingga dia bisa sedemikian rupa beradaptasi dengan lingkungan sampai mengetahui sebetulnya lingkungan akan menerima dia bila dia bersikap seperti apa. Namanya pseudomoralitas, yaitu beberapa pelaku itu mungkin merasa bahwa ketika aku berbuat baik, semua orang atau masyarakat pasti tidak akan mencurigainya. Padahal kalau diperhatikan lebih lanjut, kadang pelaku ini menunjukkan perilaku yang inkonsisten. Tetapi karena dia tahu bagaimana kapan dia maju, kapan dia mundur, sehingga masyarakat merasa bahwa orang ini adalah orang yang baik. Lalu stigma dan ketidakpercayaan, masyarakat terlalu mempercayai bahwa panti asuhan atau lembaga-lembaga sosial itu menjadi tempat yang baik dan terbaik untuk membantu anak-anak. Sehingga mereka tidak akan percaya ketika ada isu-isu negatif yang terhembus. Lalu ketika ada kasus-kasus tertentu, ketika belum meledak, mereka tetap akan mempercayai si pemilik ini. Sehingga pemilik ini semakin manipulatif dalam menjalankan aksinya. Lalu mereka biasanya mendekati beberapa orang yang dianggap sebagai petinggi, sehingga kedudukannya semakin kuat. Dari sinilah mereka akan semakin merasa punya kekuatan dalam melakukan
kekerasan, termasuk dengan pendekatan terhadap masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tersebut. Oke, Bu Ai Mariyati, tadi dari penjelasan Ketua RT kita belum bisa terlalu mendapatkan asal-usul dari panti asuhan ini. Dari temuan KPAI sendiri seperti apa? Apakah memang panti ini betul tidak berizin, tapi kan sudah berdiri selama 20 tahun? Atau ini panti yang memang sudah didirikan 20 tahun lamanya oleh si pemilik ini, si pelaku? Ya, yang temuan yang paling urgent saya kira salah satunya adalah ini tidak terbuka untuk lain jenis ya. Jadi seluruhnya anak laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, pendekatannya memang keagamaan, tetapi bahkan ada plang tahfiz gitu, terminologi tentu untuk menunjukkan di situ ada pendidikan agama, padahal di dalamnya tidak ada, hanya pengajian biasa yang itu biasa dilakukan di masyarakat. Berikutnya mereka juga ketika ada yang anak-anak yang bayi ini, memang mereka yang proaktif mencari. Jadi untuk manipulasi yang kemudian dilakukan adalah akte lahirnya tidak ada nama orang tuanya dan disebutlah yatim piatu. Yang ketiga, semua dokumentasi itu dari sisi finansial itu ke rekening pribadi. Ya, ini kan terlihat gitu bagaimana sesungguhnya yang dibangun atas nama yayasan ini, karena seharusnya yayasan kan ada nama rekening lembaga, didaftarkan dan segala macam ya akte lembaganya. Nah, dari sisi ini tentu sangat bertentangan kalau kita lihat rujuk Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial ya di dalam Permen 22 2016 misalnya yang menunjukkan Lembaga Kesejahteraan Sosial itu milik negara yang di bawah binaan Kemensos yang memiliki standarisasi. Ini sama sekali tidak ada. Jadi ketika ada pengaduan dan di dalamnya terjadi kekerasan seksual, tentu KPAI memberi dukungan pengawasan yang optimal untuk langkah-langkah yang dilakukan, baik itu di tingkat Kementerian Sosial. Alhamdulillah ada tanggap yang luar biasa dari Pak Menteri Sosial dan juga di lingkup penegakan hukum, karena ini mulai terlihat indikasi-indikasi TPPO ya, di mana manipulasi data, kemudian mereka juga mencari orang-orang yang dianggap tidak mampu dalam hal ini, mulai dari melahirkan, kemudian membayar persalinan misalnya, dan mereka dibawa anak-anak ini dan langsung dimanipulasi untuk akte lahirnya atas nama dari keluarga atau di lingkungan yayasan dengan tidak mengikut sertakan keluarga yang sebenarnya ada. Nah tadi terima kasih Pak RT menyatakan tidak ada di lingkungan terdekat. Ini data bagi kami yang nanti akan kita lihat ya, akan dipetakan ulang bahwa sesungguhnya apakah dengan cara-cara dia secara konvensional ke rumah sakit atau justru merekrut anak-anak ini dari luar lingkungan yang ada di sini lewat bisa jadi antar daerah, antar wilayah ya. Jadi menurut saya memang sudah mulai terlihat indikasi tindak pidana perdagangan orang. Dan kembali lagi ketika melihat pola-pola relasi kuasa ya, kalau dalam bahasa eksploitasi itu ada langkah grooming ya, di mana anak-anak di dalam penguasaan yang tidak berdaya, maka dia akan sangat lancar sekali melakukan hal-hal yang bersifat tadi seksualitas, penyimpangan, dan bahkan ini temuan kami juga ada yang sudah melakukan ya, dan yang tadinya korban kemudian menjadi pelaku. Tentu treatment ini yang kemudian menjadi perhatian serius di dalam persoalan ini untuk bisa kembali memberikan dukungan optimal pada anak-anak kita. Ya, Bu Ai, semua aktivitas yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan prosedur itu, apakah memang tidak pernah sama sekali terendus, baik itu warga sekitar maupun dari Kemensos? Karena ini kan sudah berlangsung selama 20 tahun. Bu, ini apa yang salah sebenarnya? Ada sisi kebuntuan ketika tidak didaftarkan oleh pemilik yayasan, maka dia tidak menjadi primer authority di tingkat institusi yaitu Kemensos gitu ya, atau dinas sosial di bawahnya. Jadi karena tidak terdaftar, pengawasannya pun ya tidak secara sistematis. Nah ini persoalan, di satu sisi kan sebenarnya kita sedang menumbuh kembangkan banyaknya masyarakat yang mengambil peran-peran yang sangat baik ini gitu ya. Tetapi di sisi lain ternyata ini menjadi sesuatu yang betapa longgar melancarkan aksi kejahatan yang hari ini kita konfirmasi satu persatu. Nah saya tentu melihatnya adalah
di tengah ya munculnya mendirikan yayasan dan orang-orang yang melakukan tindakan yang sangat baik ini memang pendekatan kewilayahan yang paling dasar, baik itu di tingkat RT, RW gitu ya, pelaporan, dan ini nanti masuknya ke leading sektor sesuai dengan standarisasi Permensos ya, karena di bawah naungan Kemensos, maka ini langkah yang harus dilakukan. Walaupun dia bukan primer institusional yang memang harus diawasi, tetapi kan ada lingkup, yang sudah terdaftar tapi yang belum terdaftar tapi gitu ya. Ada semacam identifikasi. Ini dalam konteks pengawasan sementara ya, Mbak, saya sampaikan belum sampai pada wilayah itu, sehingga memang pengawasannya itu terstandarisasi, terakreditasi, tidak terakreditasi yang di dalam naungan Kemensos terdaftar. Jadi kita semua harus membenahi bahwa potensi-potensi adanya institusi atau lembaga kesejahteraan ya yang mulai sebetulnya ingin menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, ini memang harus langsung ditindaklanjuti oleh pola-pola pengawasan yang lebih terstruktur. Saya kira ini memang persoalan kita semua yang memang kita belajar banyak dari peristiwa ini, sehingga tidak ada lagi karena dia terdaftar tidak terdaftar, tetapi sudah mulai bahwa sekecil apapun lingkup masyarakat yang melakukan aksesibilitas cepat terhadap anak, bahkan ini berdasarkan dari sisi untuk justru membantu kesejahteraan anak, harus berada dalam sebuah naungan dan diawasi. Baik, Bu Hanifah, terakhir ketika Ibu tadi mengatakan bahwa korban ini kemungkinan bahkan bisa berpotensi menjadi pelaku juga di kemudian hari. Ini penanganan harus seperti apa yang dilakukan secara hati-hati? Apalagi ini adalah anak panti yang jelas tidak punya support moral dari orang tua, ataupun ini orang tua ini menitipkan mereka ke panti. Seperti apa penanganannya? Ya baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayi tadi, bahwa anak-anak ini sekarang sudah ada di panti rehabilitasi, di mana di tempat itu sudah tersedia para profesional yang akan mendampingi mereka. Karena bagaimanapun juga yang harus dilakukan terhadap mereka adalah penerimaan, tidak memberikan stigma. Karena kenapa harus menerima? Karena sebetulnya mereka juga merasa bahwa dirinya kotor, dirinya lemah, kenapa selama ini tidak melapor, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan menyampaikan bahwa ini bukan kesalahan dia, karena beberapa anak, atau mungkin semua korban itu, sudah terstigma bahwa kalian itu layak diperlakukan seperti ini, karena kalian ikut saya. Nah, ini yang harus diluruskan kepada anak-anak. Lalu yang dilakukan lagi adalah memberikan aktivitas-aktivitas positif, sehingga mereka bisa menutup memori itu. Lalu menyampaikan bahwa stigma negatif yang di luar itu akan bisa kamu selesaikan ketika kamu bisa melakukan atau terus melanjutkan kehidupan dengan cara yang lebih baik. Lalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa anak ini adalah korban, dan korban itu bisa terjadi pada siapapun, sehingga stigma negatif itu yang biasanya kita sebut dengan labeling, ini tidak akan menempel di anak-anak ini. Dan kita tahu labeling itu sebetulnya kejahatan, karena ketika anak itu mendapatkan label, kamu itu korban kekerasan, kamu korban pelecehan, di mana dia terus menghayati label itu, akhirnya dia akan melakukan kekerasan lagi terhadap orang lain sebagai bentuk dari kemarahan atau kondisi mental yang buruk, dan mereka akan melakukan terhadap orang lain karena untuk menyelesaikan permasalahan mentalnya. Baik. Ini yang menjadi PR kita semua. Terima kasih Ibu Hanifah, terima kasih Ibu Ayi Baryati. Kasus yang begitu miris ini semoga ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, benar sekali Agita, tapi kita juga harus mengingatkan kepada pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam untuk menyaksikan catatan demokrasi bersama Maria Assegaf dan juga Andromeda Mercury dengan judul Dari Bir Hingga Tuyul Dicap Halal Kok Bisa. Saya Caca Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.